Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini, kami bersama dengan keluarga, boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan Engkau, dan kami juga membuka kehidupan kami untuk kembali menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu disampaikan untuk kami semua, kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, surat 1 Petrus 1, ayat 1 sampai dengan 12. 1 Petrus 1, ayat 1 sampai dengan 12 yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan
bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ikan salmon itu akan lebih enak untuk dinikmati jika ikan tersebut masih dalam keadaan hidup saat hendak diolah untuk dijadikan makanan. Jauh lebih nikmat dibandingkan dengan ikan salmon yang sudah diawetkan dengan es. Selain itu harganya juga jauh lebih mahal. Itulah sebabnya para nelayan selalu memasukkan salmon tangkapannya itu ke suatu kolam buatan agar dalam perjalanan mereka menuju daratan, salmon-salmon tersebut tetap hidup. Meskipun demikian, pada kenyataannya banyak juga salmon yang mati di kolam buatan tersebut. Nah, bagaimana cara mereka mensiasatinya? Para nelayan itu memasukkan seekor ikan hiu kecil di kolam buatan tersebut. Ajaib, hiu kecil tersebut memaksa, dalam tanda kutip, salmon-salmon itu terus bergerak agar jangan sampai dimangsa. Akibatnya jumlah salmon yang mati itu justru menjadi sangat sedikit. Jadi bisa disimpulkan lewat ilustrasi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia membuat kita mati, bergerak membuat kita hidup. Nah, apa yang membuat kita diam saat tidak ada masalah dalam hidup dan saat kita berada di zona nyaman? Situasi seperti ini kerap membuat kita terlena. Begitu terlenanya sehingga kita tidak sadar bahwa kita telah mati. Ironis bukan? Apa yang membuat kita bergerak? Yang membuat kita bergerak adalah masalah, pergumulan, dan tekanan hidup. Saat masalah datang secara otomatis, naluri kita itu membuat kita bergerak aktif dan berusaha mengatasi semua pergumulan itu. Nah, di saat seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biasanya kita juga akan ingat kepada Sang Pencipta dan berharap kepadanya. Tidak hanya itu, kita menjadi kreatif dan potensi diri kita pun menjadi berkembang luar biasa. Nah, kita harus sadari bahwa kita akan bisa belajar banyak hal dalam hidup ini bukan pada saat keadaan nyaman, tapi justru pada saat kita menghadapi penderitaan atau badai hidup. Itu sebabnya syukurilah hiu-hiu kecil yang terus memaksa kita untuk bergerak dan tetap survive. Masalah hidup adalah baik, karena itulah yang membuat kita terus bergerak. Mungkin ikan-ikan hiu kecil itu bisa berbentuk siapa dan apa saja dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan mengeluh, apalagi putus asa, tetapi tetap bersemangat dengan masalah, dengan tantangan dan pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga
yang mau disampaikan Petrus dalam bacaan firman Tuhan ini, yaitu untuk menyemangati dan memberi motivasi kepada jemaat yang berada di Asia Kecil, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi pada saat itu yang sedang mengalami tekanan dan penderitaan. Tantangan datang dari penguasa Romawi yang membenci Kristus, sehingga orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus pada saat itu mengalami hambatan, penganiayaan, penderitaan sebagai bentuk kebencian mereka terhadap Kristus. Dan yang lebih kejam adalah fitnah Kaisar Nero. Mungkin kita semua tahu jika kita membaca sejarah. Tapi meskipun jemaat berada dalam tekanan dan penghambatan, meskipun jemaat diperhadapkan dengan keadaan sulit, jemaat harus tetap bersyukur dan menaikkan pujian kepada Allah. Oleh karena itu, dikatakan dalam bacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ajakan untuk memuji Allah. Dan itu dikatakan dalam ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mengapa jemaat diajak untuk tetap memuji Allah dan bersyukur, padahal mereka berada dalam keadaan yang sulit, karena mereka sedang berada dalam masa-masa pencobaan dan pergumulan yang berat. Petrus menjelaskan kepada kita dalam ayat 3-5 bahwa ada kekayaan keselamatan yang dimiliki orang percaya. Sumber kekayaan keselamatan itu adalah karena rahmat Allah yang besar. Tujuannya adalah melahirkan kita kembali. Artinya menunjuk pada kehidupan baru bagi orang percaya, yaitu suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan semuanya itu dikerjakan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kemudian lebih lanjut dikatakan dalam ayat 4, bahwa pengharapan itu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Artinya bahwa semuanya itu tidak mungkin diruntuhkan atau dikotori, baik dari luar, dan juga tidak akan menjadi busuk dari dalam, karena yang menjadi pemeliharaan orang percaya adalah kekuatan Allah sendiri. Dan iman adalah jalan yang dipakai Allah untuk orang Kristen memperoleh pemeliharaan akan kekuatan Allah, dan melalui iman orang Kristen memperoleh jaminan keselamatan di dalam Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Petrus mengajak orang Kristen, kita semua, untuk bergembira atau bersyukur akan hal tersebut. Meskipun orang Kristen dalam kehidupan di dunia ini mengalami berbagai kesusahan. Seperti dikatakan dalam ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya berkat Allah atau rahmat Allah yang demikian, yaitu jaminan, kekuatan, dan keselamatan itu hendaknya membimbing kita orang Kristen kepada kesukaan, kepada sukacita iman, kendati ada kesusahan, kendati orang Kristen mengalami berbagai-bagai pergumulan dan penderitaan. Karena maksud pencobaan di dunia ini ialah menampi iman kita atau menguji iman kita, sehingga iman kita menjadi iman yang sungguh-sungguh murni. Iman yang tahan uji, yang ditempa oleh pencobaan-pencobaan yang ada. Seperti dikatakan dalam ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus
menyatakan dirinya. Dan kemenangan iman yang gilang gemilang di dalam Kristus itu menghasilkan dua hal bagi orang percaya, yaitu pertama, pada masa kini adanya sukacita iman atau kesukaan yang tidak terlukiskan walaupun orang percaya berada di tengah-tengah tantangan dan penderitaan. Dan yang kedua adalah untuk masa depan yang akan datang, yaitu bahwa pengharapan akan keselamatan yang diwujudkan atau yang datang di dalam Yesus Kristus itu akan kita nikmati secara lebih sempurna, di mana orang percaya memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kemudian dalam ayat 10-12, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menyatakan kepada kita bahwa keselamatan yang diterima orang percaya ini dahulu pernah disampaikan oleh para nabi, bahkan telah menjadi pokok penelitian dan penyelidikan. Pokok keselamatan tersebut telah dinyatakan kepada mereka. Tapi hal-hal yang disampaikan tersebut, yaitu mengenai pokok keselamatan, pada akhirnya hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang kepadanya Injil tentang Yesus Kristus diberitakan. Dan itu hanya oleh pekerjaan Roh Kudus. Sehingga Petrus juga menyaksikan bahwa sedemikian ajaibnya keselamatan ini sehingga belum pernah dinyatakan sepenuhnya sekalipun kepada malaikat-malaikat. Itu dikatakan dalam ayat 12. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita juga diajak, meskipun kita diperhadapkan dengan keadaan sulit seperti saat ini, kita bersama-sama dihadapkan dengan pandemik COVID-19 yang belum berakhir. Namun biarlah pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan harus mengawali, bahkan mewarnai seluruh kehidupan kita. Tuhan harus menjadi yang utama apapun yang terjadi. Kita harus tahu dan mengerti bahwa pengharapan kita orang percaya adalah penggenapan janji Allah melalui keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pengharapan kita sebagai orang percaya kepada Kristus adalah pasti. Karena dasarnya adalah kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Bahwa Tuhan Yesus tidak mati dan dikubur untuk selamanya, tapi Dia bangkit mengalahkan maut bagi kita sekalian untuk memberikan kehidupan baru bagi kita. Kehidupan baru yang dijanjikan kepada kita adalah kehidupan yang tidak dapat binasa, kehidupan yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu oleh apapun juga, termasuk oleh berbagai-bagai pencobaan. Oleh karena itu, kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hendaklah kita kuat dalam menghadapi tantangan. Kita tidak boleh kalah dan menyerah oleh pergumulan dan kesusahan yang menimpa kehidupan kita. Karena kita telah memiliki jaminan kekuatan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tidak kalah oleh tantangan dan pencobaan bukan berarti kita tidak akan menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan, bukan. Tantangan dan pergumulan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita orang Kristen. Tapi yang terpenting bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mengatasi masalah dan pergumulan itu. Bagaimana sikap hidup kita terhadap tantangan dan pergumulan itu. Apakah kita menghadapinya dengan iman yang teguh? Apakah kita menghadapinya dalam kasih dan pengharapan? Artinya ketika kita menghadapi dan mengatasi masalah atau tantangan yang ada, kita menghadapinya dalam firman Tuhan, dalam kehendak-Nya, dengan cara-cara yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan cara-cara dunia ini, atau cara kita sendiri, dengan memuaskan ambisi
dan kemarahan kita, dengan mencari kambing hitam, dengan mencari pertolongan di luar Tuhan. Bukan. Itu berarti kita belum menang dengan tantangan-tantangan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kekhawatiran kita akan hidup ini lebih besar karena kita lupa, bahkan tidak mau melihat kepada Dia yang memberi hidup itu sendiri. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan sebagai orang percaya, kita harus dapat memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Demikian juga ketika kita memandang masalah atau tantangan yang kita hadapi. Kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kita, meskipun itu lewat penderitaan dan pergumulan. Sehingga sebagai orang percaya, kita tidak negatif melihat dan memandang tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Bahkan kita harus akui bahwa kita butuh hiu-hiu kecil, yaitu pergumulan-pergumulan dalam hidup, supaya kita tetap hidup, supaya iman kita kepada Tuhan semakin murni, kita semakin dikuatkan Tuhan, sehingga kita dapat bersaksi akan karya dan perbuatan Tuhan di dalam Kristus dalam hidup kita bagi orang lain. Firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13 juga mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya, di sini ada jaminan penyertaan Tuhan, ada kekuatan dan penghiburan serta pertolongan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meski kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai tantangan dalam hidup ini, jangan kita takut dan gentar. Seperti pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama saat ini. Tapi biarlah kita tetap hidup dalam iman yang teguh, pengharapan yang kuat, dan kasih yang tidak luntur. Dan kita tetap bersaksi dan berkarya bagi Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama sebagai gereja, kita merayakan hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Bercermin dari firman Tuhan ini, sebagai gereja, sebagai Pelkat Gerakan Pemuda, apapun yang menjadi tantangan kita, jangan takut, karena ada Tuhan sebagai kepala gereja yang akan selalu memberi kekuatan dan menolong. Nah, biarlah tantangan dan masalah yang ada dalam kehidupan pelayanan dan kesaksian kita bersama tidak melemahkan iman dan semangat kita, atau tidak menjadi batu sandungan untuk kita bersaksi dan maju. Tapi biarlah semuanya itu justru menjadi batu pijakan, bahkan batu loncatan untuk kita semakin maju, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam persekutuan, dan semakin setia dalam tugas panggilan dan pengutusan Tuhan bagi kita masing-masing. Kuat dalam komitmen untuk melayani apapun yang terjadi dan semakin jadi berkat. Bagaimana kehidupan kita di masa muda ini kita pakai untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang bermanfaat, bukan saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama,
bagi orang lain. Biarlah dengan talenta dan kasih karunia yang kita miliki, yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, kita dapat berkarya dan melayani bagi pekerjaan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Dengan demikian, kehidupan pelayanan dan persekutuan kita memberi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian kita menjadi garam dan terang. Ingat, tantangan dan pergumulan pasti ada dan selalu akan kita hadapi, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Jangan pernah berharap tantangan atau pergumulan itu akan lenyap. Tapi berdoalah, Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita dalam kita menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan yang ada. Baik dalam hidup pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan di tengah-tengah kehidupan kita bergereja. Dengan kuasanya, Dia akan menolong dan memampukan kita menghadapi dan melewati kemelut yang ada, dan mahkota kemenangan telah Allah persiapkan bagi setiap kita yang tetap bertekun dan setia mengikutnya dalam iman yang teguh. Dan damai sejahtera Tuhan akan kita nikmati dalam hidup ini, meski kita menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh.